Berdalih ingin menghancurkan Hamas, militer Israel tak henti-hentinya menyerang sejumlah wilayah di Palestina. Sasaran terbaru menyasar wilayah pengungsian, rumah sakit, hingga pasar tradisional. Dan kita kembali memantau situasi terkini, Andi Kumala, dari Gaza, Palestina. Kita telah bergabung dengan Fikri Rofiul Haq di sana, relawan kemanusiaan Mercy yang masih setia mengabarkan kepada kami yang berada di Gaza, Palestina. Assalamualaikum Fikri. Intensitas serangan Israel menyasar ke wilayah mana saja saat ini? Dan bagaimana kebutuhan hidup warga di sana? Silakan Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Faris dan juga Bang Andi Kumala. Memang sampai saat ini pihak Zionis Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, baik dari kota Rafah, baik juga di jalur Gaza bagian tengah maupun di jalur Gaza bagian utara di kota Jabalia itu sendiri. Dan Israel juga memang tidak menggubris kecaman-kecaman ataupun peringatan-peringatan yang dilancarkan oleh pihak Israel dari masyarakat dunia ataupun dari Mahkamah Internasional, dari ICJ ataupun ICC ya, yang menyuruh mereka untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh pihak Israel terutama di kota Rafah itu sendiri, karena memang walaupun banyak sudah warga yang sudah melakukan evakuasi, namun masih banyak juga warga yang masih terjebak ataupun masih berada di kota Rafah itu sendiri, sehingga mereka pun memang tidak bisa keluar dari zona perang, sehingga mereka juga menjadi target korban sasaran Israel, terutama akibat serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel pada Senin 6 Mei lalu. Dan juga akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sejumlah rumah sakit pun terpaksa berhenti beroperasi akibat mereka kekurangan bahan bakar dan juga kekurangan obat-obatan, terutama tim medis, karena memang Israel juga melakukan target kepada tim medis, kepada jurnalis dan juga kepada anak-anak dan juga perempuan. Dalam 24 jam terakhir, Israel merilis, Kemenkes Palestina merilis bahwa ada 5 pembantaian yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, sehingga menyebabkan 95 lainnya meninggal dan juga 350 lainnya mengalami luka-luka, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu menyentuh angka 36.379, sedangkan korban luka-luka menyentuh angka 82.407, di mana 74% korban akibat kekejian ini adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan Israel juga beberapa waktu lalu menargetkan sebuah mobil, akibatnya ada 3 warga yang meninggal dan kondisinya sangat buruk, potongan-potongan tubuh mereka hancur berantakan akibat pemboman yang dilakukan oleh pihak Israel, dan juga masih banyak saat ini warga kelaparan akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, tentunya akibat bantuan-bantuan juga sangat-sangat sulit sekali untuk masuk ke jalur Gaza, dan ditambah lagi ekonomi warga Gaza juga yang semakin hari semakin turun, karena memang mereka juga saat ini tidak memiliki pekerjaan, mereka hanya bertumpu dengan bantuan-bantuan internasional tentunya, namun bantuan itu pun sangat sulit untuk masuk ke jalur Gaza, sehingga banyak warga yang meninggal akibat malnutrisi dan juga dehidrasi. Totalnya saat ini warga yang meninggal akibat dehidrasi dan juga malnutrisi menyentuh angka 33 orang, di mana sebagian mereka adalah anak-anak. Dan saat ini juga bukan hanya saja warga sipil, namun tenaga medis beberapa waktu lalu, di mana ada sekitar 2 tenaga medis atau tim nakes di jalur Gaza itu meninggal akibat pemboman atau serangan terhadap ambulan yang ada di jalur Gaza. Baik, Fikri, lalu apa sebenarnya alasan Israel terus menyerang ke Palestina, sementara sejumlah negara sudah memberikan seruan untuk menghentikan serangan, bahkan menghimbau adanya gencatan senjata? Ya, memang alasan utama
dari pihak Israel menyerang warga yang ada di jalur Gaza adalah mereka mengklaim bahwa mereka ingin menuntaskan Hamas dan juga mereka ingin membebaskan sandera-sandera yang ditawan oleh Hamas, sehingga memang mereka bersikukuh untuk melanjutkan genosida atau serangan kekejian ini terhadap masyarakat sipil yang ada di jalur Gaza, walaupun seperti yang kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat juga mengatakan bahwa Joe Biden bahwa gencatan senjata akan berlaku selama 6 minggu. Namun sebenarnya Presiden Joe Biden pun sudah mengatakan ini berkali-kali di beberapa kesempatan, namun sampai detik ini belum terjadi ataupun belum berhasil diskusi mengenai gencatan senjata ini akibat pihak Israel selalu menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Hamas, di mana pihak pejuang Palestina ataupun Hamas ini menginginkan penarikan mundur terhadap tentara Israel di jalur Gaza secara penuh, dan juga menginginkan adanya gencatan senjata secara permanen, bukan bersifat sementara. Baik, terima kasih Fikri yang masih setia mengabarkan bagaimana situasi dan kondisi terkini di Gaza Palestina di tengah konflik Timur Tengah yang memang tensinya sedang tinggi. Terima kasih Fikri, jaga kondisi, jaga kesehatan.